Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Valentino. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Pengertian paragraf: penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah sebagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis biru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat dari suatu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Sementara itu, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alenia juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan itu. Menurut George Crave, fungsi paragraf. Sebelum memahami jenis teks bahasa Indonesia, Anda perlu tahu terlebih dahulu mengenai profesor paragraf. Dapat disimpulkan bahwa fungsi paragraf antara lain untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama, untuk membantu membaca memahami gagasan utama sebuah karangan, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang dituangkan dalam karangannya. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri berikut ini. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam, diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan. Untuk karangan biasa berisi satu ide pokok yang dijelaskan dalam sebuah karangan, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf: sebuah paragraf bisa disebut paragraf yang baik kalau di dalamnya terdapat unsur pembentuk paragraf. Unsur tersebut adalah sebagai berikut: harus berisi kalimat utama. Paragraf harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. Harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sebagai paragraf mudah dipahami. Harus memiliki kesatuan (unity), yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. Harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. Paragraf yang harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelasan yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dalam dikategorikan menjadi beberapa jenis, ditinjau berdasarkan fungsi, letak gagasan utama, dan isinya. Berdasarkan fungsi, jenis paragraf dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Paragraf visi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan menekankan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga berisi saran atau harapan. Paragraf penghubung gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Berbeda jika berdasarkan letak gagasan utama. Jenis paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif atau paragraf ide pokok terletak di bagian awal paragraf, sementara paragraf induktif merupakan paragraf ide pokok yang terletak di akhir paragraf. Lain lagi dengan paragraf ineratif. Ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah paragraf,
Selain itu ada juga paragraf campuran yang ide pokok utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf narasi. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Ketiga, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya. Keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Demikianlah pembahasan lengkap tentang ciri-ciri paragraf yang meliputi pengertian paragraf, fungsi, ciri-ciri, unsur, dan jenis paragraf berdasarkan fungsi, letak kalimat utama paragraf, dan isinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.